Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih lanjutin pembahasan tentang Visual Studio Code untuk pemula. Kita masih ngebahas tentang tips dan trik Visual Studio Code untuk pemula. Dan pada video kali ini kita akan membahas snippet. Kita langsung aja buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Ini aku bikin file baru namanya belajar snippet aja, snippet.html. Nah, ini masih file baru, masih fresh banget. Nggak usah aku tulis dulu. Teman-teman ingat snippet itu apa? Atau kalau misalnya belum tahu, snippet itu kayak apa ya? Kalau pengertian dari aku sendiri sih kayak itu bantuan banget buat kita. Contohnya kayak begini. Dengan snippet kita bisa ketik aja HTML.5 enter. Nah, jadi ini snippet bawaan dari Visual Studio Code. Coba kita anggap kita nggak dikasih bantuan sama Visual Studio Code. Kita kan harus ngetik sendiri doctype HTML, terus kita harus mencet lagi harus HTML, terus tutup HTML, terus di dalamnya kita harus kasih head, terus di dalamnya kita harus kasih title, terus di bawah head kita kasih body, dan seterusnya. Ini ngerepotin banget. Nah, di sini enaknya kita dibantuin sama snippet, tinggal pencet kodenya aja HTML.5 bakal dibikinin. Nah, itu intermezzo tentang snippet, teman-teman. Jadi intinya snippet itu suatu bantuan yang ngebantu kita banget mempercepat sesuatu. Contoh lainnya di sini ketika kita pencet ketika kita ketik form enter, nah snippetnya kayak begini. Form akan dibikinin tag-nya kayak begini, ada form, ada action, yang dimana actionnya masih kosong, terus tutup form. Terus kita bisa juga coba contoh yang lain, table. Nah, ini snippetnya. Nah, itu arti dari snippet ya teman-teman. Oke, pengertian tentang snippet udah. Sekarang yang mau kita bahas ini, kita bisa buat snippet sendiri. Gimana caranya? Yuk, kita mulai bahas yang gampang dulu ya. Teman-teman, aku hapus saja dulu. Caranya kalau mau buat snippet, teman-teman bisa ke menu file, terus preference, terus user snippet. Atau mau lebih cepatnya bisa pakai biasa command palette, Ctrl Shift P, tinggal pencet snippet. Nah, di sini ada configure user snippet, ada insert snippet. Kita ngebahas nanti aja insert snippet. Semoga nggak lupa aku bahas insert snippet. Jadi kita bahas ini dulu, configure user snippet. Kita enter. Nah, di sini ada pilihan nih banyak teman-teman. Ada new global snippet file, ada new snippet file for belajar CSS, but C, closure, dan lain-lain. Kalau teman-teman lihat nih, di sebelahnya di dalam kurung ada bahasa masing-masing mereka. Jadi artinya begini teman-teman, snippet yang bakal kita bikin ini, yang kita pilih, kan gini ceritanya, kita kan mau bikin snippet buatan kita sendiri. Kita milih nih, mau bekerja di file yang memakai bahasa apa. Jadi kalau misalnya kita milih filenya di CSS, kita ketik snippetnya, dan kita masukin di HTML, ketik code-nya, dia nggak akan keluar karena bekerja cuman di CSS doang. Aku contohin ya. Aku contohin gini aja deh. Aku pilih snippetnya yang HTML. Nah, teman-teman lihat ini contoh snippetnya. Jadi aku nggak mau pakai ini dulu. Kita mau contohin yang simple dulu. Aku bakal nulis begini. Print hello world. Terus prefixnya HE aja. Terus ada petik HE, terus body isinya
Hello world, aku senang belajar programming. Terus kita kasih description. Oke, udah selesai. Kita bahas satu persatu. Ini nama snippet yang kita bikin. Prefix itu artinya kita ngetik apa supaya keluar snippet ini. Nah, itu artinya prefix. Nanti pakai prakteknya deh biar cepat. Body ini hasil dari snippet, apa yang muncul ketika kita memakai snippet itu. Terus description sesuai artinya lah ya, deskripsi. Jadi langsung aja aku coba prefixnya HE. Jadi ketika aku ketik HE, nah di sini bisa langsung muncul teman-teman. Ketika kita ketik HE, ada keterangan ini, print hello world. Deskripsinya ngetik hello world. Keterangannya user snippet, dibikin oleh user. Berarti bukan bawaan VS Code-nya, tapi bikinan user. Dalam artian sekarang ini bikinan aku sendiri. Terus isinya apa? Hello world, aku senang belajar programming. Jadi kalau misalnya kita ketik HE lalu kita enter, nah muncul hello world, aku senang belajar programming. Jadi intinya kita bisa bikin snippet gitu teman-teman. Kita ngetik sedikit aja, hasilnya sesuai yang kita perluin. Jadi gunanya ini misalnya bakal dipakai di banyak halaman. Kalau ngetik ini capek banget, coba kita anggap aja bakal ini mau kita pakai kalimat ini di 5 halaman. Hitunglah berapa kali ngetik kali 5 halaman, berapa kecepatan dibanding dengan kita pencet HE enter, HE enter, HE enter. Nah, jadi dengan bantuan snippet kita bisa lebih cepat kan? Nah, itu solusi dari snippet. Terus apalagi ya aku mau bikin? Oh ya, tadi contohnya kan kalau misalnya bikinnya di HTML nggak bisa di bahasa lain. Sorry teman-teman, sebenarnya HTML ini sama CSS bukan bahasa programming ya. HTML ini cuman hypertext doang. Ingat, HTML bukan bahasa programming. Yang aku maksud tadi bahasa programming kalau kita pakai ini tadi nih, yang lain nih, bahasa programming C, bahasa programming C++, C#, dan lain-lain. Ingat, HTML bukan bahasa programming. Soalnya kalau bilang bahasa programming bakal dibully sama orang-orang. Oke, ini aku ralat ya teman-teman, bukan bahasa bukan sesuai bahasa pemrogramannya, tapi sesuai file tipenya. Jadi kalau misalnya aku bikin snippetnya di HTML, maka bisa bekerja di file yang ekstensinya HTML aja. Kalau di CSS nggak bakal bisa. Oke, kita coba. Aku bikin satu file baru, aku kasih save, aku save dulu, aku kasih tes.css nama filenya. Oke, ini format filenya extension filenya udah CSS ya. Jadi ketika kita pencet HE, nah nggak akan muncul apa-apa kan teman-teman, beda sama di HTML. Kalau misalnya kita HE muncul. Nah, jadi itu pengertian dari ini snippet yang dibuat berdasarkan file tipe filenya. Oke, begitu. Jadi kalau misalnya kita bikin di HTML .json, bakal bisa kita pakai snippetnya di file format HTML aja. Terus kita nggak mau yang kayak begini. Sekarang aku mau bikin baru lagi snippet. Nah, ini kan tadi udah nih HTML JSON. Sekarang aku mau bikin di new global snippet file. Aku kasih snippetku. Nah, jadi penjelasannya tadi aku bikin file baru, file snippet baru yang aku kasih nama snippetku. Kalau misalnya teman-teman nyari filenya ada di mana nih? Ada di sini nih. User, nah ini lokasi filenya. Oke, langsung aja aku copy paste aja yang tadi ya. Ini print to hello world. Sekarang aku copy, aku pastein, terus aku mau bikin print saya lagi belajar snippet. Nah,
Aku mau bikin prefixnya SNI, terus aku bikin halo, saya lagi belajar snippet. Description-nya ngetik snippet gitu aja. Save. Dan kita coba ya teman-teman. Aku mau nyoba di file yang ekstensinya .html. Ini aku hapus aja. Lihat snippetnya prefixnya SNI. Jadi kalau aku ketik SNI bakal muncul nih, saya lagi belajar snippet SNI. Kalau misal ini kan nggak ada deskripsinya, tinggal pencet Ctrl spasi, nah muncul deskripsinya. Enter. Oke teman-teman, dengan pakai global bisa dipakai di HTML, di file yang ekstensinya HTML. Sekarang kita coba di file yang ekstensinya CSS. Aku hapus, aku hapus, nggak perlu, terus aku pencet SNI. Nah, muncul juga, enter. Jadi, dengan pilihan snippet yang tipenya global, kita nggak ngebatasin snippet kita bisa dipakai di file apa aja. Bisa dipakai di file .html atau file .css dan file-file lainnya. Jadi itu keuntungan global teman-teman. Kita dengan sekali bikin kita bisa pakai di file mana aja. Oke, terus pembahasannya tentang snippet udah. Sekarang kita mau ngebahas apa? Yang tadi snippet. Nah, insert snippet. Untuk nggak lupa, insert snippet ini gini teman-teman. Ketika pencet enter di insert snippet, nah maka bakal muncul snippet apa aja yang udah kita bikin. Jadi dengan misalnya nih, kita nggak inget nih, udah lama banget kita bikin snippetnya, jadi kita lupa kan shortcut prefixnya buat munculin snippet, kita lupa HE, kita lupa SNI. Nah kita mau munculin snippet tapi lupa apa prefixnya, tinggal Ctrl Shift P, snippet, pilih insert snippet, pilih deh mau ngapain, HE, enter. Tuh, Ctrl Shift P, insert snippet, SNI. Nah, jadi itu intinya teman-teman tentang snippet. Snippetnya bikin file snippet sama cara nginsertin snippetnya. Oke teman-teman, video ini tentang snippet sampai sini aja dulu, karena ini cuma pengenalan. Semoga teman-teman ngerti. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.